Halo, halo. Nah, ini bisa nih. Nah, ini penasaran ini. Banyak banget berita-berita di TokTok masalah itu tuh. Apa apapun disita. Pajak telat, kendaraan disita pemerintah. Tanah di nggak dipakai apa nganggur disita pemerintah. Terus apa nomor rekening yang jarang aktif atau hampir mati disita pemerintah gitu loh. Tadi nyampe ada dari Bang Hotman tadi sih videonya nyampe ini beneran kayak gitu atau gimana sih gitu loh, kok apapun disita gitu. Aku pengen nyari kebenarannya sebenarnya, bener nggak sih itu peraturannya gimana sih gitu loh. Terus katanya WA juga bakal dihilangin kalau callnya kan ditutup, nggak boleh ngerugiin lu, semua dirugiin lah ya, aneh ini. Terus pajak semuanya bakal kena ya kan, tapi belanjanya kencang negara ini yang aku tahu gitu kan, dia ada teken kontrak banyak beli pesawat. Kayaknya ada yang salah ini kayaknya sih. Makanya aku coba tanya ke ChatGPT aja biar cepat untuk ngerangkum dari sumber-sumber berita yang sudah ada. Kita zoom aja ya. Nah, gini gini. Ini paling gampang nih. Ini udah ke 80 tahun loh kayak gini loh. Masa jadi aut-autan gini sih negaranya? Ini aku minta tolong nih ya, tolong ramukan aturan pemerintah terkait penyitaan aset milik publik masyarakat karena beredar nih, harusnya beredar tapi dia tahu ya, beredar isu terkait kepemilikan nomor rekening tidak aktif pajak kendaraan bermotor bermotor nih. Tidak aktif sampai tanah tidak produktif akan disita oleh pemerintah ya. Ini dikasih nih rangkumannya nih. Berikut rangkuman aturan pemerintah Indonesia terkait kemungkinan penyitaan berbagai aset milik masyarakat khususnya rekening tidak aktif kendaraan bermotor pajak tidak serta tanah tidak produktif yang tidak dibayar pajaknya. Pokoknya nggak dibayar pajaknya dihabisin semua. Aku sih nggak punya apa-apa ya. Ya nggak akan terdampak sebenarnya sih. Punya motor tok aku, ya kan. Nggak tahu dampaknya buat mereka-mereka ini yang punya aset sebenarnya kan. Cuman kok ngene sih itu, aku pengen cari tahu sebenarnya tujuannya dari pemerintah ini apa sih gitu loh. Apakah ada data bocor di atas sana atau gimana kalau nyampe kayak kendaraan bermotor tuh kendaraan seperti apa, apakah nyampe level-level bawah gitu loh. Karena mau bagaimanapun kayaknya di zona-zona yang sulit disentuh hukum ini kayaknya selama belum ditebas kayak kita sebagai rakyat bawah bakal kepicu deh kayaknya. Dasar hukum penyitaan aset kayak aset koruptor belum ya, itu kayak nggak bakal itu. Penyitaan Undang-Undang 2020 tentang penagihan pajak kayak dimanfaatkan. PMK mengatur teknis penagihan aktif penyitaan dan pelelangan aset penanggung pajak. Surat teguran 7 hari diambil dari mana nih? Mekari klik pajak sumbernya hukumonline.com tahun berapa ini? 6 hari yang lalu. Surat 7 hari penyitaan utang pajak belum dilunasi dalam 2 kali 24 jam setelah terpaksa maka jurusita pajak melakukan penyitaan atas aset milik penanggung pajak. Waduh, yang punya aset ketar-ketir ini calon orang-orang kaya, atau ini baru calon-calon orang kaya yang bikin pusing kan. Kalau orang kaya kan nggak mungkin karena mereka udah mapan di arah sana kan. Nah calon orang-orang kaya ini yang dijegal duluan kayaknya nih. Kayak nggak boleh orang kaya baru kayaknya. Hah, ini mah udah persepsi liar aku jadinya. Jenis aset yang dapat disita: rekening bank, tabungan, deposito, surat berharga, saldo rekening termasuk rekening koran atau giro edan. Rekening bank, tabungan lah ya, tabungan kok ya disita gitu loh. Matane. Deposito dan surat berharga terus muternya gimana? Apa nggak boleh beli surat berharga deposito? Lah deposito kan diputerin nama bank. Kita kan cuma dapat apa sih kalau deposito, dapat bunganya. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti ini masalahnya, masih isu liar nih, makanya aku pengen biar nggak kepicu aja kalau kan hidup di jalanan nih.
Jarang-jarang aku denger-denger berita-berita konyol begini sih. Biasanya tak abaikan, yang ini aku respon ini serius. Wah, ini bisa bentrok ini. Kendaraan bermotor nih, perhiasan, piutang, dan aset bergerak lainnya. Aku diutang. Oh, disita po. Bener apa ora? Bo iya disita utangku. Glek modal aku loh, nyampe bakulan program. Nyampe bikin program aku. Tanah dan bangunan, aset tidak bergerak itu bisa disita. Penyitaan bisa dilakukan terhadap aset dimanapun. Kok yang diutang ya dari ini ya? Kayak punya kita udah menikmatin dari negara ngasih duit ke kita, terus kita buat jaminannya tanah kendaraan dan yang lain-lain ini buat sita. Kalau aku nggak bisa bayar ya gowonen. Lah ini nggak, negara apa sih cuman nggak bayar pajak nyampe masih disita ya. Kantor pajak pernah menyita rekening bank penunggak pajak sebagai bagian dari penyitaan aset. Aduh, korupsi aja nggak, koruptor aja lo nggak ini, perampasan aset sampai sekarang nggak ada, malahan rakyatnya dirampas. Pemblokiran rekening sebelum penyitaan. Sebelum sita itu diblokir dulu. Ini dari mana nih? Direktorat Jenderal Pajak nih. Jika mereka diketin pemulasaran atau pengganti aset, maka dilanjutkan ke tahap penyitaan. Kok pajak bisa nyita ya? Terus kasus rekening tidak aktif. Apa ini? Dorman itu apa? PPATK tidak menyarankan penyitaan langsung tanpa proses hukum terlebih dahulu. Pemblokiran sementara dilakukan untuk melindungi publik dan penyitaan hanya dilakukan setelah tahap hukum terpenuhi. Seiki terkait hukum apa sih? Jadi kok aku gak paham yo. Rekening tidak aktif ku nyalain aturan hukum. Ini harus dijelasin seperti apa tidak aktif itu yang ngopo. Aku kalau aku sih gak bakal kena kayaknya sih. Aku nggak punya apa-apa rek. Bakal apa aku? Ya sengsara iki. Kendaraan bermotor dengan pajak tidak aktif. Jika pajak kendaraan bermotor menunggak dan masuk dalam surat paksa, maka kendaraan tersebut memiliki risiko disita setelah melalui prosedur resmi. Contoh, penunggak kendaraan disertai aset lain bisa disita oleh juru sita jika prosedur penagihan aktif telah dilaksanakan. Dan siapa yang nyolong ini? Beli-beli sendiri, sengsara sendiri, rasanya masa disita? Tanah tidak produktif tidak digunakan. Tanah dan bangunan termasuk aset tidak bergerak, bisa disita jika terkait hutang pajak, misalkan PBB. Wuset, berarti tanah bangunan kalau nggak dibayarin pajak akan disita pemerintah ya. Tidak ada ketentuan khusus bahwa tanah tidak produktif yang disita otomatis ya, harus ada hukum ya. Pokoknya orang bayar pajak, semua orang nggak dibayarin pajak akan dihilangkan. Kesimpulan praktis, jenis aset rekening bank tabungan tinggi bisa diblokir lalu disita. Kendaraan bermotor bisa disita jika tunggakan pajak kendaraan ada dan melalui tahapan resmi. Bangunan PBB gak bayar pajak ya. Ini yang aneh nih, ini nih, rekening bank atau tabungan ini bisa diblokir ini. Ini takutnya digoreng tok aku ki. Ya ini kan cuman statusnya lagi isu. Jadi memang udah ada dasar hukumnya.
Buset dah, ini apa ini? Tahun 2020, 2023 peraturan Menteri Keuangan terbaru tentang penagihan pajak termasuk blokir rekening, penyitaan kendaraan, tanah dan aset lainnya. Ini pajak loh, cuman gambar pajak kok efeknya nyampe ditutupin kabeh ya. Emang sedemikian ya? Ya kalau nggak mampu gimana? Ditolong nggak sih? Ini harus diperjelas ini mah. Wah, yang orang-orang kaya coba ini responnya kayak mana nih? Ini elit politik sama orang ini nih. Orang-orang kaya ini. Orang kaya gambar pajak-pajak itu. Wah, orang pajak bisa gemuk nih kalau nggak jujur. Wah, coba ya, apakah APBN kita defisit banyak sebenarnya sih? Coba kita tanya APBN 2004 begitu buruk apa enggak sih? APBN 2024 secara resmi tidak buruk tapi tantangannya besar. Defisit fiskal terjaga diproyeksikan minus 2,2% terhadap PDB. Penerimaan negara tetap tumbuh, tapi lebih moderat. Datar ya dibandingkan masa pandemi. Belanja negara meningkat. Subsidi energi, bansos, IKN, pemilu, dan pendidikan. Masa sih? Subsidi energi apa yang disubsidi itu apa sih energinya? Bukannya energi Indonesia melimpah katanya. Melimpah ruah, kita negara kaya. Kok mesti disubsidi? Bansos, IKN, bukannya IKN pakai swasta. Pendidikan memang gede banget biayanya. Pendapatan pajak stagnan. Pendapatan pajak 2003 tumbuh tapi mulai melambat seiring penurunan harga komoditas. Arab tukuran duit bos. Sekarang daya belinya dari mana? Bukannya banyak yang di PHK. Banyak pabrik tutup. Mall aja tutup. Kalau pasar tradisional masih rame lah yang jualan cabai kayak. Utang bertambah. Lah utangnya buat apa? Banyak kan korupsi kan? Buset, nyari duit bos. Biar bisa gerak pemerintah, belanjanya biar anteng. Tidak buruk. Nggak ada masalah sebenarnya. Kok aneh? Lalu berapa nih? Kira apakah kamu tahu ya? Anggaran pejabat nggak ada di ini.
Ini mah gaji pokoknya cuman kostum doang itu. Kostum apa sih namanya? Topeng. 70 miliar per tahun. Belum termasuk dana operasional. Operasionalnya mahal kan? Tanggung jawab apa ya? Aku bingung aku, Rek. Ya, ini udah mulai dalam ini aku nyari taunya ini. Kita tanyain ya. Apakah jika segala kemewahan dan kenyamanan saat ini diberikan, kita lakukan pengurangan total secara apa namanya, kalau diet itu diet apa, secara keras seperti pekerja biasa. Apakah mereka tetap mau mengurus aku ingin gini ya, atau hanya tanya ini. Idealnya pejabatlah patriot. Gaji oke, tujuannya terus realita. Gaji dan tunjangan pejabat jauh di atas rata-rata pegawai biasa. Banyak posisi strategis diminati karena fasilitas mewah, mobil dinas, staf pribadi, rumah jabatan, potensi pengaruh politik dan ekonomi, akses sumber daya negara. Kalau dicabut semua, banyak yang mundur atau enggan menyalurkan diri, ya biarin aja, kita masih mau, aku mau lah. Pengen jadi RI 1 aku. Aduh jatuh. Kualitas calon pemimpin bisa menurun karena talenta terbaik beralih ke sektor swasta. Nggak apa-apa ke sektor swasta wae.
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Bung Hatta hidup sederhana meski memegang kekuasaan besar. Skandinavia, Swedia, Denmark memiliki pejabat publik dengan gaya hidup biasa aja, gaji tidak tinggi dan transparan. Toh mereka hidup. Korupsi, oligarki, kemiskinan struktural, masalah ya ini kemiskinan struktural ini mah nggak boleh ada yang kaya ini kayaknya. Biarin aja, pemerintah bukannya cuma sekedar bikin aturan-aturan tok ya. Ngapain dia nyampe kayak begini banget sih? Kayaknya nggak harus beginilah. Sumber daya Indonesia kayaknya melimpah. Jangan main penggal-penggal aja, ini baru 2025 loh. Dari 2020 2020 ya 2020 2021 22 23 24 udah berdarah-darah nih. Masa makin kesini makin dipenggal terus, kasih kesempatan kayak buat hidup dulu. Ini pengiriman udah sepi, berarti kan orderan banyak yang tutup. Masalahnya aku juga di jalan tuh, yang dulu ngirim dari sini pada nggak ada, bos. Masa sekarang mau disikatin semua? Mereka nggak tahu atau gimana sih? Ojol aja nggak dinaikin itu potongan, nggak diturunin potongannya. E-commerce makin dinaikin itu kan si punya apa namanya biaya layanan dan yang lain-lain. Apa karena ada tekanan dari pemerintah buat naikkan ini juga ya? Kan nggak mungkin kalau nggak ada pemicunya. Harus cari tahu dulu nih dasarnya apa dulu nih. Jadi isu liar ini, bos.